Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maryam Karlina, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pati, Angkatan 11 PPSDM Geominerba Bandung, tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan tugas individu agenda 2 tentang identifikasi isu organisasi terkait penerapan nilai-nilai aneka yang ada di unit kerja. Berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan selama saya berada di Puskesmas Pederjasa 1 Pati terkait tentang isu organisasi yang berhubungan dengan tugas saya sebagai epidemiolog kesehatan, yaitu yang pertama, belum tersedianya hotline COVID-19 di Puskesmas. Yang kedua, kurangnya kemauan dan kesadaran keluarga pasien positif COVID untuk dilakukan tracing. Yang ketiga, kurangnya kelengkapan administrasi pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19. Berdasarkan isu-isu tersebut, dapat kita analisis dengan menggunakan metode USG, yaitu berdasarkan urgency, seriously, dan growth. Untuk isu yang pertama, belum tersedianya hotline COVID-19 di Puskesmas. Dengan fakta, masyarakat tidak tahu harus melaporkan ke siapa dan tindakan apa yang harus dilakukan pada saat ada warga yang terkonfirmasi positif. Penilaiannya di sini, untuk urgensinya yaitu 5, untuk seriousness-nya ada 4, dan untuk growth-nya ada 3. Jumlahnya yaitu 12. Sini menduduki peringkat nomor 3. Untuk isu yang kedua, kurangnya kemauan dan kesadaran keluarga pasien positif COVID untuk dilakukan tracing. Dengan data, kasus COVID-19 di Puskesmas Pederjasa 1 semakin meningkat drastis, terhitung mulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 25 Juli tahun 2021, dengan jumlah kasus COVID yang tercatat sebanyak 251 kasus terkonfirmasi dan sebanyak 29 orang yang meninggal dunia. Berdasarkan penilaian, di sini urgensinya mendapatkan skor 5, seriousness-nya 5, grow-nya 5, dan jumlahnya yaitu 15, menduduki peringkat nomor 1. Isu yang ketiga adalah kurangnya kelengkapan administrasi pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19. Dengan data yaitu kelengkapan mengenai data kasus kurang detail, semisal hanya nama dan alamatnya saja, padahal petugas membutuhkan data hasil laboratorium dan identitas lengkap lainnya agar mempermudah petugas dalam melakukan pelacakan kasus. Di sini berdasarkan urgensinya mendapatkan skor 5, dan seriousness-nya mendapatkan skor 4, grow-nya mendapatkan skor 4, dengan jumlah yaitu 13, dan mendapatkan ranking nomor 2. Selanjutnya, analisis penyebab masalah. Dari hasil identifikasi dan penilaian isu melalui teknik USG, maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemauan dan kesadaran keluarga pasien positif COVID untuk dilakukan tracing memiliki nilai tertinggi dan layak untuk dianalisis penyebab masalahnya. Teknik analisis isu yang digunakan dalam analisis ini adalah teknik fishbone diagram, atau yang biasa disebut dengan diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan ini menekankan hubungan sebab dan akibat. Fishbone diagram akan mengidentifikasi sebagai sebab potensial dari satu masalah dan menganalisis masalah tersebut. Berdasarkan diagram fishbone di sini, dapat kita lihat ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kurangnya kemauan dan kesadaran keluarga pasien positif COVID untuk dilakukan tracing. Faktor yang pertama yaitu dari faktor manusia, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait tentang pentingnya tracing bagi keluarga pasien positif COVID. Dari segi material, di sini ada keterbatasan informasi mengenai kasus yang didapatkan dan keterbatasan dokumen pendukung yaitu berupa hasil laboratorium. Dari metodenya di sini yaitu peraturan yang berubah-ubah dan belum ada SOP tracing.
Dari beberapa faktor tersebut didapatkan isu yaitu kurangnya kemauan dan kesadaran keluarga pasien positif COVID untuk dilakukan tracing. Selanjutnya adalah rencana kegiatan pemecahan serta keterkaitan dengan nilai aneka. Dengan isu organisasi prioritas yaitu kurangnya kemauan dan kesadaran keluarga pasien positif COVID untuk dilakukan tracing. Berdasarkan diagram fishbone tersebut, ditemukan beberapa akar masalah dan didapatkan gagasan kreatif, yaitu optimalisasi tracing pasien COVID-19 di puskesmas. Gagasan kreatif tersebut dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, melakukan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya tracing bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan menggunakan media, yaitu poster atau leaflet. Kegiatan tersebut dapat diimplementasikan berdasarkan nilai-nilai aneka. Yang pertama, akuntabilitas. Memberikan edukasi ke masyarakat dengan jelas. Kedua, nasionalisme. Menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Yang ketiga, etika publik. Melakukan penyuluhan dengan sopan dan santun. Yang keempat, komitmen mutu. Melakukan edukasi dengan komunikatif. Yang kelima, anti korupsi. Tidak melakukan plagiarisme dalam pembuatan media, poster, atau leaflet. Kegiatan yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama lintas sektor dengan melakukan pertemuan secara rutin. Dapat diimplementasikan berdasarkan nilai aneka. Yang pertama, nilai akuntabilitas, yaitu melakukan pertemuan lintas sektor secara rutin dan berkelanjutan. Yang kedua, nasionalisme, melakukan musyawarah dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, etika publik, menjaga sopan santun pada saat pertemuan. Yang keempat, komitmen mutu, membuat kesepakatan untuk mengoptimalkan kegiatan tracing. Dan yang kelima yaitu anti korupsi, jujur dalam menyampaikan informasi terkait kasus COVID-19. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu membuat SOP tracing. Dapat diimplementasikan berdasarkan nilai aneka, yaitu yang pertama, akuntabilitas, membuat SOP yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, nasionalisme, bermusyawarah dalam menyusun SOP. Yang ketiga, etika publik, pembuatan SOP mengacu pada Permenkes. Yang keempat, komitmen mutu, membuat SOP yang mudah dipahami dan dapat diterapkan. Dan yang kelima, anti korupsi, yaitu bekerja keras dalam membuat SOP. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait isu organisasi dan penerapan nilai-nilai aneka yang ada di unit kerja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.